plafonnya masih belum jadi. Tetapi kita berharap nanti dia punya LED sudah dipasang, lalu lightingnya sudah terpasang, lalu segala sesuatunya, karpet belum saudara. Tapi WC-nya sudah dipakai, lobbynya dan sebagainya sudah bisa dipakai. Nah kita setelah itu, karena hari Sabtu Minggu 24, 25, 31, tanggal 1 itu hari Minggu, kita ibadah di sini, lalu kemudian kita akan balik lagi ke tempat masing-masing saudara. Nah ini kita punya nanti, dia punya lobby, saudara. Tetapi kanopinya nanti masih seperti yang lama karena ada banyak hal yang nanti mau diperbaiki lagi. Jadi setidaknya saudara di tengah-tengah kesulitan justru kita ini secara rohani gereja kita maju terus saudara. Jadi itu menunjukkan ternyata ada bedanya waktu kita berjalan bersama Tuhan saudara dan Tuhan menyertai kita di tengah kesulitan pun kita bisa terus maju. Boleh katakan amin. Nah kalau ada contohnya berarti dalam kehidupan kita sehari-hari 2023 kita ini nggak perlu takut saudara. Untuk itu saudara kita sudah belajar. Berapa bulan yang lalu saya sudah ajarkan 2 kali betul tentang iman. Bagaimana iman itu? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jadi iman itu harus ada dasar dulu. Lalu dasarnya apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang menjadikan kita iman. Kalau kita lihat dunia, kita bisa takut. Tetapi waktu kita punya iman, saudara. Iman itu punya dasarnya apa? Firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah hari ini saudara untuk mendasari kita masuk 2023. Supaya kita bisa lihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Makanya harus ada dasarnya. Dan dasarnya apa saudara? Saya mau ajarkan kepada saudara, ini kuasa daripada Aaronic blessing. Dari bilangan 6, 23, 27 yang tadi kita nyanyikan. Nah sudah setahun yang lalu saudara, saya setiap kali akhir sebelum ibadah, saya akan melepaskan berkat. Dan yang dilepaskan itu adalah ayat firman Tuhan dari bilangan 6, ayat 23 dan 27. Suatu hari saya merasa ayat ini pasti luar biasa. Dan saya sudah berusaha hafal, lalu saya akhir ibadah saya selalu tutup dengan Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tapi saya janji suatu hari saya akan mempelajari ayat ini, keistimewaan ayat ini. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ayat ini sungguh ayat yang sangat luar biasa, ayat yang sangat dahsyat. Waktu kita terima ini, saudara lihat itu menjadi benih iman kita dalam perjalanan kita sehingga membuat kita tuh mengalami apa yang secara manusia itu nggak mungkin menjadi mungkin. Boleh katakan amin. Ini AC-nya mati ya, Nik. Tiba-tiba panas. Nah, saudara lihat ini gambar ini. Saudara, gambar ini dilepaskan oleh Temple Institute. Jadi di Yerusalem itu ada namanya Temple Institute, dia swasta. Dia satu organisasi dan dia tuh punya beban untuk apa? Mempersiapkan semua peralatan yang dipakai dulu pada zaman Bait Allah, saudara. Jadi mereka punya pemikiran suatu hari akan dibangun Bait Allah yang ketiga. Jadi semua peralatan yang dipakai itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan sampai yang namanya sapi merahnya mereka bisa temukan saudara dari DNA yang sudah begitu lama. Lalu mereka selidiki dan mereka hidupkan kembali dan akhirnya jadi ada sapi merah di Amerika itu yang sudah dikirim. Sudah disiapkan saudara. Jadi suatu hari nanti karena menurut Alkitab itu harus sapi merah yang darahnya untuk menguduskan saudara. Itu pemikiran orang Yahudi. Nah mereka mengeluarkan ini bagaimana imam dulu berpakaian. Nah saudara lihat waktu imam ini memberkati. Saudara lihat tangannya. Tangannya seperti ini. Bisa nggak saudara tangannya seperti ini? Ya saudara, nanti saya ajarin ya. Gimana tangan seperti ini. Penting sekali kita tahu supaya kita bisa tahu ada apa maksudnya tangan seperti ini, saudara, memberkatin seperti ini. Bukan begini, tapi seperti ini, saudara. Nanti saya ajarin yang mudah, saudara. Kalau sekarang susah kali ya. Nah, nanti saya ajarin, saudara. Oke? Nah, sekarang saya mau saudara buka Alkitab, saudara. Bilangan 6, ayat 23 ini. Jadi saudara tahu bahwa ini betul-betul ada di dalam Alkitab kita. Dan itu yang membuat saudara setiap kali ibadah jangan pulang dulu sebelum berkat ini dilepaskan ke atas saudara. Kenapa saudara? Karena ini perintah Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, memberikan setiap kali kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan seorang imam saudara yang betul-betul saudara Tuhan itu hadir dan Tuhan mau lepaskan
kuasa Tuhan sehingga apa yang dituliskan di sini terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara perhatikan, kita akan baca bersama-sama Bilangan 6 ini, ayat 22. Tapi saya mau saudara perhatikan kata, di sini tulis ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada, saudara perhatikan huruf Tuhannya. Itu huruf Tuhannya dipakai T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Betul apa betul? Betul ya? Nah kita baca sama-sama. Ayat 22, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi setelah ucapan ini dilepaskan dikatakan, demikianlah namaku disebutkan ke atas mereka, aku letakkan, lalu aku akan memberkati mereka. Nah saudara perhatikan kata Tuhannya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan itu huruf besar. Berarti kalau Tuhan huruf besar beda dengan Tuhan huruf kecil. Kalau Tuhan huruf besar berarti itu nama Tuhan. Saya kasih contoh antara nama sama atribut ya. Kalau misalnya begini, saya bilang pendeta. Pendeta P-nya berarti besar. Kalau pendeta, tapi giliran Erwin Wijaya hurufnya besar. Berarti ada perbedaan antara pendeta itu titelnya. Tapi Erwin Wijaya itu pribadinya. Nah, waktu Tuhan minta Musa tuliskan ini, Tuhan pakai nama pribadinya. Makanya ditulis huruf besar. T-U besar, H besar berarti ini nama pribadi Tuhan. Nah sekarang saudara lihat ini saudara bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya ini sungguh luar biasa. Nah saya mau bacakan kepada saudara walaupun mungkin lafalnya kurang tepat. Tetapi kira-kira bunyinya seperti ini waktu imam itu mengangkat tangannya lalu mereka membuat kayak begini saudara. Maka yang dia bacakan adalah begini. Yevareheka Adonai, vehesh mereka. Yair Adonai panaf eleha, piko neka. Isha Adonai panaf eleha, veyashem leka shalom. Lalu semua umat Tuhan akan menjawab amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Karena ayat di firman Tuhan ini bahkan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Berarti ini masih zamannya Bait Allah yang pertama, itu sudah dipakai ayat ini, sudah diambil orang karena ayat ini begitu istimewa, bahkan dijadikan seperti kalung, bukan cuma kalung saja, tapi jadikan bagi mereka dulu seperti jimat, saudara. Seperti jimat kalau mereka pakai itu kayaknya merasanya, wah kayaknya ada perlindungan Tuhan. Itu dulu waktu kita belum bertobat. Kalau kita pakai salib kayaknya, wah Tuhan melindungi kita, saudara. Setan takut sama salib kita. Saya kasih tahu setan gak takut, saudara. Kalau setan takut dengan salib kita beli salib yang besar aja, nggak usah kecil-kecil, gede punya saudara. Kita pikul aja jalan terus saudara. Setan nggak takut, setan itu takut apa yang ada dalam hati kita, iman kita yang dia takut. Jadi dulu orang Israel dulu ternyata banyak juga yang percaya-percaya begitu. Nah mereka pakai ini sebagai kayak jimat. Dan ini waktu orang mau mati biasanya dia pakai dan ini ditemukan di kuburan saudara. Jadi ini adalah ayat Alkitab yang paling lama yang pernah ditemukan, 700 sebelum Masehi, saudara, di sebuah kuburan. Berarti apa? Alkitab kita ini betul-betul nyata sekali, saudara. Ribuan tahun yang lalu, orang Yahudi sudah memegang ayat ini sebagai ayat yang luar biasa. Nah pertanyaannya, kenapa ayat dalam Bilangan 6 yang disebut dengan namanya Birkat Kohanim, yang dinamakan berkat daripada Harun ini sangat penting. Kenapa, saudara? Jadi doa berkat ini bagi orang Yahudi sampai hari ini. Dulu aja bagi mereka ada yang merasa itu luar biasa, tapi ada merasa jadikan itu jimat. Tapi sampai hari ini mereka sangat menunggu di mana setiap kali ibadah, mereka pagi hari mereka ke sinagog, mereka akan menunggu sampai nanti imam melepaskan berkat ini. Saudara, baru mereka pulang 1 hari 2 kali. Cuman untuk mendengarkan berkat ini. Apalagi kalau mereka punya perayaan-perayaan besar tertentu, mereka akan datang memenuhi namanya Western Wall, karena bait Allahnya sudah nggak ada. Ini satu-satunya tempat suci tersisa yang paling dekat dulu dengan bait Allah. Jadi mereka akan kumpul, saudara lihat itu akan ribuan orang
Mereka nggak bakalan pulang sampai imamnya naik dan imamnya melepaskan berkat tadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Saudara lihat tangannya. Saudara, sampai hari ini tangannya tidak berubah seperti ini, saudara. Dari dulu sampai sekarang. Kenapa seperti ini? Nanti saya jelaskan, saudara. Nah, saudara, kenapa ini penting? Karena ternyata ayat ini sangat penting. Kenapa? Karena bangsa Israel akan memasuki perjalanan panjang di padang gurun sebelum sampai ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan itu yang mengetahui perjalanan hidup kita dari A sampai Z. Jadi Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu tolong kasih tahu Harun dan anak-anaknya sebagai imam, kamu harus memberkati orang Israel, begini kata-katanya. Orang Israel pada waktu itu tidak menyadarinya. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan mereka akan masuk perjalanan panjang. Nah, kitab bilangan ini masuk dalam kitab Taurat. 5 kitab Taurat itu kitab Kejadian, ya, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. 5 kitab ini ditulis oleh Musa, saudara. Nah, kitab Bilangan ini waktu mereka masuk ke tanah keluar dari Mesir, mereka kemah di Gunung Sinai. Waktu mereka kemah di Gunung Sinai, kan mereka belum tahu masalah ke depan bagaimana. Tapi mereka sudah mengalami setidaknya 50 hari perjalanan di padang gurun bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tetapi mereka nggak tahu nanti ini sampai perjanjian lama ke tanah perjanjian, berapa lama mereka nggak tahu. Dan apa yang terjadi sama mereka pun nggak tahu, saudara. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan mereka. Pada waktu mereka ada di Gunung Sinai, Tuhan bilang begini, Bilangan 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ini Bilangan 1. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan mereka. Mereka tuh berarti posisinya masih berkemah di daerah Gunung Sinai. Lalu Bilangan 1, Bilangan 2, Bilangan 3, Bilangan 4, Bilangan 6. Sampai Tuhan sampaikan begini pesan Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Berarti keadaan mereka tuh masih baik-baik aja. Tapi kemudian ternyata Tuhan tahu akan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka ini menjadi orang yang nakal, suka berontak, saudara. Sehingga mereka banyak sekali melakukan kesalahan, mereka nggak percaya, mereka apa semua, sehingga membuat Tuhan harus memberikan hukuman kepada mereka di Bilangan 14. Jadi saudara lihat, Bilangan 1 mereka masih baru tiba, baru menjadi iman yang baru percaya kepada Allah Israel yang menuntun mereka. Lalu Tuhan pesan sama mereka, gini, Tuhan akan menyertai kamu, Tuhan akan memberkati kamu, melindungi kamu. Bilangan ke atas dari Bilangan 6, mereka banyak melakukan kesalahan. Sampai Bilangan yang 14, kesalahan mereka itu sudah mereka lakukan dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Apa hukumannya? Saudara lihat. Sesuai jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jadi ini hukuman Tuhan berikan kepada mereka, 40 hari kamu ngintai itu, tapi 1 hari 1 tahun. Jadi 40 tahun kamu akan berjalan sampai kamu masuk ke tanah perjanjian, sampai yang lama ini jiwa-jiwa berontak ini mati. Tapi hukuman yang Tuhan kasih ini saudara harus tahu. Tuhan hukum ini bukan karena Tuhan tuh marah sama mereka. Tetapi Tuhan itu karena kasih Tuhan sama mereka, Tuhan tuh lagi kasih pelajaran sama mereka. Sama seperti kita sayang sama anak kita, setiap kali kita harus memberikan hukuman, hukuman itu bukan untuk menghancurkan mereka harusnya. Tetapi hukuman itu sebagai pelajaran, supaya mereka belajar dari kesalahan mereka. Jadi karena kasih hukuman itu harus dilakukan, tapi ini selama 40 tahun. Kenapa saya bilang karena kasih? Karena sebelumnya, Bilangan 6 Tuhan sudah kasih tahu. Aku akan menyertai kamu supaya kiranya aku ini bermurah hati kepada kamu. Ya, kan kata-katanya Tuhan menyertai dan melindungi kamu. Tuhan memberkati kamu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kamu kasih karunia. Jadi Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah tahu kelakuan mereka begini, tapi Tuhan mau kemurahan hati Tuhan akan terus terlanjut sama mereka. Sekarang tergantung bagaimana mereka. Nah, makanya ayat ini menjadi sangat penting. Karena ayat ini mempersiapkan mereka memasuki satu perjalanan yang panjang. Bukankah tadi kita lihat, 2023 kita banyak ini banyak itu. Disitulah kita harus semakin lagi hidup di dalam janji Tuhan tadi. Tuhan memberkati aku, Tuhan melindungi aku. Dan itu menjadi bagian daripada hidup kita. Maka saudara lihat, enggak ada ketakutan dalam kehidupanmu. Karena engkau percaya bahwa kita punya Bapa yang baik yang menyertai kita. Amin. Nah, lalu kemudian saudara yang kedua, saudara lihat
Tuhan sendiri yang berpesan langsung. Ini hebatnya ayat ini, Tuhan langsung. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun anak-anaknya, beginilah harus kamu memberitahu orang Israel, katakanlah kepada mereka. Jadi bayangkan, ini pesan Tuhan mau langsung kepada mereka dengan kata-kata berkat ini langsung dari Tuhan. Ini bukan dari imam yang memikirkan apa ya kesimpulan yang kata-kata yang paling bagus untuk didoakan buat umat Tuhan. Atau dapat dari seseorang. Tidak, dapatnya langsung dari Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang, katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu, memberi kau. Demikianlah harus. Jadi suatu keharusan yang Tuhan katakan, ini harus kamu sampaikan kepada orang Israel. Jadi ini menjadi istimewa, kenapa? Karena ini datangnya langsung dari Tuhan, saudara. Sehingga saudara lihat, karena ini datangnya langsung dari Tuhan, kata-kata ini menjadi kata-kata yang sangat istimewa, melebihi daripada kemampuan otak manusia untuk membuat satu karangan doa yang sangat bagus. Nah, saya tunjukkan kepada saudara. Kenapa ini istimewa? Saudara, kalau saudara bisa lihat ini, ya. Kata pertamanya, kalimat pertamanya bilang begini. Yevareheha Adonai Veyes Merekha. Pehareheha, satu kalimat. Lalu Adonai, kalimat kedua. Kalimat ketiganya, Veyes Mereka, 3. Jadi barisan pertama ada 3 kalimat, saudara. Barisan yang kedua, saudara lihat. Yaer Adonai Panaf Eleha Fiho Neka. Berapa kalimat? 5 kalimat. Jadi dari 3 kalimat sekarang menjadi 5 kalimat. Lalu yang terakhir, berkat terakhir, Isha Adonai Panaf Eleha Veasem Lekha Shalom. Berapa? 7 kalimat. Ya, coba kita hitung. Isha 1, Adonai 2, Panaf 3, Eleha 4, Veasem 5, Leha 6, Shalom 7. Jadi dalam doa berkat ini ada 7 kalimat. Lalu saudara lihat lagi. Kalau misalnya dihitung lagi, 1 kalimat itu setiap hurufnya, ternyata saudara lihat, kalau kita kan misalnya Budi. Budi makan, berarti 2 kalimat. Berarti kalau kita hitung Budi ini berapa kata-katanya hurufnya? B-U-D-I, berarti 4. Makan apa? M-A-K-A-N, 5, berarti 9. Dalam Budi makan ini ada 9 huruf. Nah, kalau kita hitung, barisan pertama yang berkata, Yerehveha Adonai Vehes Merekha, kalau hurufnya Yahudinya, huruf Ibraninya dihitung, kalimat pertama itu ada 15 jumlah hurufnya. Kalimat kedua itu ada 20. Kalimat ketiga itu ada 25 huruf. Kalau kita jumlahkan, kalimatnya ada 15 kalimat. Kalau jumlah hurufnya dalam sentence itu ada berapa? 60. Jadi ada 15, ada 60. Saudara, kehebatan ajaibnya bahasa Ibrani ini beda dengan bahasa kita ABCD. Ya. Bahasa Ibrani itu ada yang disebut namanya alfabet, yang kita bilang alfabet. Alfabet itu dari kata alef bet. Nah, bahasa Ibrani itu setiap mereka punya 22 konsonan. Dimulai dari alef, bet, sampai yang terakhir itu taf. Jadi kalau kita hitung alef itu 1, bet itu 2. 1, 2, 3 sampai 22 huruf. Kalau bahasa kita kan ABCD sampai Z. Kalau mereka alef, bet cuman ada 22. Nah, kalau kita lihat tadi, punya 15 kalimat, jatuh pada nomor 15. Seperti O. O itu bacanya samek, saudara. Lalu saudara lihat, dalam bahasa Ibrani itu setiap huruf itu ada nilai numeriknya, ada nilai angkanya. Contohnya alef. Alef itu artinya bukan cuma huruf pertama, tapi nilainya 1. Jadi kalau saudara punya rumah, misalnya rumah saudara di Jalan Sudirman nomor 1, maka saudara bisa tulis gini, Jalan Sudirman alef. Jadi orang tahu, oh itu berarti Sudirman 1. Nah, bahasa Ibrani itu punya nilai, setiap hurufnya punya nilai. Jadi kalau dia mau nilai 3 atau nilai 100, berarti dia cuma sebut P, saudara. Berarti seperti P itu.
Itu nilainya 100. Nah hebatnya lagi, Samek itu jatuh pada nilai 60 tadi, saudara. Saudara lihat kan tadi kan, 1560. Nah sekarang 1560 ini tepat sekali pada huruf yang namanya Samek. Huruf Samek ini membentuk arti lagi. Samek ini artinya apa? To lean on as for support. Artinya apa? Untuk bergantung sepenuhnya. Memerlukan satu pertolongan. Ini membentuk huruf Samek. Dengan kata lain, semua kalimat tadi, Tuhan memberkati engkau, melindungi sampai Tuhan memberikan engkau shalom itu, kalau semua hurufnya digabungkan jadi satu, itu menunjukkan apa? Kesimpulannya, kalau kamu bergantung sepenuhnya kepada aku, maka apa yang aku berkatin ini akan menjadi milik kamu sepenuhnya. Hebat gak saudara? Itu hanya Tuhan yang bisa bikin kalimat panjang begitu, disimpulkan menjadi Samek. Yang artinya apa? Kamu harus lean on me. Kamu harus belajar bergantung sama aku. Kamu harus mengikuti aku dengan segenap hatimu. Dan aku menjadi sandaranmu. Jadi bayangkan saudara. Makanya saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya bilang gini. May God bless you. Kata may itu kiranya Tuhan memberkati engkau. Bukan pasti. Dalam bahasa Islam, bahasa Arab dikatakan insya Allah. Artinya apa? Kalau kamu berkenan sama Tuhan kamu dapatkan. Jadi saudara lihat. Tuhan simpulkan semuanya menjadi Samek yang artinya bertopanglah kepada Tuhan. Biar kamu bersandar kepada Tuhan. Biar kamu menyerahkan hidup kamu untuk didukung oleh Tuhan. Samek. Nah, lihat lagi hebatnya. Yesaya 26 ayat 3 berkata begini. Tuhan, engkau T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, Tuhan. Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya sebab ia percaya kepadamu. Kata teguh hatinya itu diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya, diterjemahkan dari bahasa Ibraninya samak. Dari akar kata yang sama samek, yang artinya apa? Penopang. Saudara. Bahasa Inggris terjemahkan dia ambil dari bahasa Ibrani. Saudara lihat, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stay. Kamu akan jaga orang itu dalam pikiran yang sempurna, dalam damai sejahtera yang sempurna, was mind, di mana pikirannya itu tinggal di dalam kamu, di mana orang itu mengandalkan kamu, di mana orang itu bersandar kepada kamu, because he trusts in thee. Kenapa? Karena dia percaya sama kamu, jadi dia betul-betul pokoknya pasrah sama kamu. Itu memakai kata samek, saudara. Saudara lihat Mazmur lagi. Mazmur 140, Tuhan itu penopang bagi semua orang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kata penopang itu diterjemahkan lagi dari bahasa Ibraninya samek. Ya, bahasa Inggrisnya bilang ini, the Lord uphold all that fall. Tuhan itu menopang, Tuhan itu mengangkat orang yang jatuh. Kata dasarnya semuanya samek, saudara. Katanya samak, saudara. Sama akar kata dari bahasa Ibraninya. Jadi hebat sekali saudara, kalimat yang panjang 3 kalimat itu, saudara, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau, sampai Tuhan memberikan engkau damai sejahtera disimpulkan bahwa ini loh, waktu kamu tuh sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, menyandarkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kamu, Tuhan akan menopang kamu saudara. Itulah istimewanya, ini keluar dari kata Tuhan dan waktu Tuhan yang bicara artinya begitu luar biasa. Nah lihat lagi ini, saudara lihat ini. Karena ternyata Tuhan sudah ciptakan kita punya lengan. Kita punya lengan ini, ternyata lengan yang 2 ini, saudara, punya 3 tulang utama. Lalu ditambah dengan ruas-ruas jari-jari ini, 1 lengan ini, semuanya jumlah tulangnya ada 30. Kalau 30, saudara, kalau kita pegang satu barang yang berat, satu tangan itu nggak kuat. Supaya kita bisa menopang yang kuat, saudara, maka lengan yang 1 lagi itu dipakai untuk memegang. Berarti jumlahnya berapa? 60 saudara. Saudara, dan 60 itu bicara soal apa? Samek. Jadi bagaimana Tuhan sudah ciptakan kita punya kekuatan itu waktu kita bersandar menggabungkannya. Saudara lihat kita bisa mengangkat. Saudara. Lalu saudara lihat lagi, kata samek itu lagi dipakai lagi kepada Keluaran 29:10. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan itu. Jadi sudah bikin peraturan, Tuhan bikin peraturan. Kalau ada orang yang berdosa itu suatu hari akan bawa domba-dombanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya.
Lalu juga setiap tahun imam besar itu harus membawa dosa itu untuk membakar persembahan bagi Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Maka domba itu akan dibawa, lalu kemudian Harun akan memeriksa domba-domba itu, oh ini domba-dombanya, ini nggak ada cacatnya. Lalu kemudian dia akan menempangkan tangannya seperti ini di atas kepala domba itu, lalu seperti dosa itu dipindahkan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana anak domba itu menanggung dosa manusia. Dengan darah kita ditebus, saudara. Nah, saudara lihat apa yang dilakukan itu memakai kata samek. Jadi kata samek itu kata yang betul-betul Tuhan sudah pilihkan buat kita ini. Bagaimana waktu kita tuh berjalan, bersandar kepada Tuhan, maka segala berkat itu menjadi bagian daripada hidup kita. Amin. Jadi ayat ini sangat istimewa karena keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi yang selanjutnya. Kenapa ayat ini istimewa? Kenapa ayat ini sangat penting? Yang ketiga, Tuhan memberikan namanya sebagai jaminan. Coba lihat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kata Tuhan di situ diterjemahkan dari bahasa aslinya yaitu Vavhe, Yodhe, Vavhe. Nah, ini nama Tuhan. Apa bedanya nama Tuhan dengan kalau kita baca Alkitab kan bilang Tuhan T-U-H-A-N yang T-nya besar, U-nya kecil. Dengan T-nya besar, U-nya besar. Saudara bedanya yaitu kalau cuma bilang Tuhan yang T besar, U kecil itu atribut. Itu berarti kita tahu itu Tuhan, itu Allah. Tapi kalau T besar, U besar, H besar, itu artinya apa? Nama Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Suatu hari Musa itu lagi gembalakan kambing domba. Waktu dia gembalakan kambing domba, dia lihat, wih, ini pohon ini terbakar, ada apinya, tapi kok nggak terbakar daun-daunnya, ini istimewa. Lalu dia berusaha untuk mendekati, untuk melihat. Waktu dia mulai mendekat, tahu-tahu dari pohon itu bunyi suara bilang, stop, jangan maju lagi. Kamu akan mati kalau maju. Tempat ini kudus, kamu tanggalkan kasut kamu, sepatu kamu. Itu sebagai simbol. Musa lepaskan, Musa tahu itu Tuhan, dia berlutut, mukanya menghadap tanah, lalu dia, saudara, ketakutan, saudara. Lalu Tuhan bilang, aku adalah Tuhan nenek moyangmu. Jadi Tuhan bilang, ya, aku adalah Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa Tuhan bilang aku Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah? Karena waktu itu Musa itu dari kecil sudah diambil anak Firaun. Saudara. Dia selama besar 40 tahun, dia cuma dengar tentang Tuhan Israel. Ya, lalu dia merasa dia dipilih oleh Tuhan, tapi dia nggak pernah ketemu sama Tuhan. Nah sekarang dia punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan Allah yang disembah nenek moyang kamu. Nah Musa ini orang pintar, saudara. Lalu Tuhan kasih dia tugas, Musa, aku mau kamu kupilih untuk membebaskan umatku dari perbudakan di Mesir. Lalu Musa tanya gini, Tuhan, okelah kalau kamu suruh aku lepaskan umat kamu. Tapi nanti umatku kan gak percaya, tanya, kamu ini diutus oleh siapa? Aku bilang Tuhan. Lalu umatku tanya lagi, Tuhan yang mana satu? Karena orang Mesir itu menyembah banyak Tuhan. Jadi yang Musa sedang tanyakan, nama kamu ini siapa Tuhan? Nah inilah Tuhan memperkenalkan namanya. Saudara lihat, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan the Lord. Artinya apa? Dari kata the Lord lalu ada Ibrani H3068. Artinya bahasa aslinya dari bahasa Ibrani 3068 kodenya. Nah kalau dicari lagi dalam kamus Ibrani, apa itu kode Ibrani 3068? Dapatkan kata apa? Yehovah, Yodhe, Vavhe. Ini menjadi nama Tuhan di perjanjian lama. Jadi dengan kata lain waktu Tuhan bilang gini, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Ya, dengan semuanya huruf besar, ini beda sekali artinya. Saya kasih contoh begini, suatu hari misalnya begini, Jensen bilang sama Andiono, ada pesan dari pendeta HOG bahwa kamu akan diberkati
kamu akan disertai, kamu akan dimuridkan. Tandiono dengar pesan itu dia senang. Wah, pendeta HOG. Tapi pendeta yang mana? Ada pendeta Julianus, ada pendeta Erwin, ada pendeta Yandi, ada banyak pendeta di sini. Tapi pendeta HOG mau muridkan aku, mau memberkati aku, dia sudah senang karena ini hamba Tuhan. Ya, dia sudah senang. Tetapi lain waktu Jason bilang gini, Tandiono, tadi ada pesan, Gembala pendeta HOG, pendeta Erwin Wijaya. Dia langsung tahu, oh ini Erwin Wijaya. Langsung tahu. Nah, begitulah terjadi sama orang Israel. Musa, Tuhan bilang, kasih tahu sama umatku, aku akan memberkati mereka. Nama Tuhan langsung diperkenalkan bahwa yang memberkati mereka bukan cuma Tuhan, tapi namanya langsung siapa? Yod-He-Vav-He, pribadinya. Jadi itu menjadi jaminan bahwa kamu betul-betul akan kuberkati. Kalau kamu berkenan berjalan bersama dengan aku, kamu gak macam-macam, maka segala berkat ini, aku jaminan namaku, aku berikan kepada kamu. Amin. Jadi kenapa ini begitu penting? Karena Tuhan sendiri loh. Nama Tuhan sampai diulang-ulang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu kemudian saudara lihat, nama Tuhan yang Yod-He-Vav-He itu, saudara, ini betul-betul asli. Jadi ditemukan lagi gulungan kitab yang sudah ribuan tahun punya, menunjukkan kalau Alkitab kita asli dan ternyata banyak orang bilang kan, oh ini Alkitab ini sudah berubah, sudah apa, ternyata nggak ada buktinya. Ada didapatkan, bekas lama punya yang disalin dan memakai kata memang Yod-He-Vav-He, saudara lihat perkembangannya hurufnya, saudara, itu sama, saudara. Jadi menunjukkan ini Alkitab ini sangat luar biasa, memang Tuhan mau kasih kita Alkitab supaya kita bisa mengerti dan semakin belajar tentang Dia. Amin. Dan berjalan bersama dengan dia. Nah, tetapi saudara harus tahu, orang Yahudi saking nama Yod-He-Vav-He itu, begitu sangat mereka kagumi dan sangat mereka hormati, sehingga mereka kalau menyebutkan namanya, Tuhan, Yehova, bagi mereka nggak sanggup. Karena mereka merasa ini nggak layak sekali, nama ini sangat terhormat sekali. Jadi setiap kali mereka temu tulisan Yod-He-Vav-He itu mereka ganti menjadi Adonai, saudara. Inilah yang terjadi waktu Abraham itu ngomong Kejadian 18 sama 30 sama Tuhan waktu tawar-tawaran di Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, lalu Abraham bilang, aku coba memberanikan diri. Lalu dia memanggil Tuhan dengan kata, oh Master, Adonai, berarti kamu pemilik hidupku, kamu bosku. Kalau boleh aku menawar-nawar sama kamu, dia nggak berani sebut nama Tuhan, tapi dia panggil istilah Adonai, saudara. Jadi sampai hari ini orang Yahudi setiap kali ada tulisan Yod-He-Vav-He mereka selalu baca dengan kata Adonai. Makanya tadi waktu saudara baca tadi Yereh-Veva Adonai yang artinya tadi Yod-He-Vav-He, saudara. Nah, Adonai itu artinya Tuhan, Master, saudara. Yang keempat, kenapa saudara ini sangat penting? Karena penekanan kalau hanya Tuhanlah sumber segala berkat. Kalau saudara lihat ayat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya 3 kali diulang kata Tuhan. Tuhan mau supaya orang Israel itu mengerti bahwa segala berkat ini Tuhan yang bisa memberikan kamu, yang membuat kamu sejahtera segalanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau, sumbernya Tuhan. Supaya kita juga mengerti setiap kali waktu kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi Tuhan itu. Supaya pikiran kita, hati kita ini kelap bahwa betul. Hanya Tuhan, semua yang ada padaku yang bisa aku nikmati. Dari keluargaku, dari uang, dari semua pemilikan ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita ini menyadari bahwa apa? Tuhan itu menjadi segala sumber yang baik, saudara. Karena dia Bapa yang baik. Itu juga yang saya mau. Supaya anak-anak saya tahu. Saudara, kita orang tua mungkin sudah kerja keras. Anak kita tinggal ambil enaknya saja. Nah bahaya kalau mereka tidak menyadari dari mana kita bisa diberkati. Sumbernya Tuhan. Jadi setiap hari saya pun berusaha memperkenalkan mereka. Dan setiap hari kalau ngantar mereka ke sekolah, saya selalu memberkati mereka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberkati, melindungi kamu. Saya selalu ucapkan berkat itu, saudara. Sampai hari ini, sudah bertahun-tahun, saudara. Nah, saudara, lalu kenapa ini sangat penting sekali? Saudara lihat waktu mereka sudah masuk perjalanan, sampai 40 tahun tuh mereka sudah mau masuk nih.
Waktu mereka kemah lagi di Gilgal, Musa panggil mereka lagi. Disitulah ditulis kitab ulangan. Kitab ulangan karena dia mengulangi segala pesan. Lalu Musa mereview perjalanan mereka. Musa mencoba ingatkan mereka. Apa yang Musa katakan dalam ulangan 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Musa bilang sekarang jumlah kamu ini segini. Tapi Tuhan janji jumlahmu akan 1000 kali lipat lagi kamu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Lalu ulangan 2, Musa ingatkan lagi. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Musa tuh lagi mengugah mereka. Kamu sadar enggak? Kamu memang jalan dalam padang gurun selama 40 tahun ini. Tapi Tuhan menyertai kamu. Selalu ada cukup makanan. Kamu sehat. Lihat kakimu tidak bengkak. Sepatumu tidak rusak. Pakaianmu tidak lapuk. Kenapa? Karena janji Tuhan yang pertama tadi, aku menyertai kamu dan memberkati kamu. Aku melindungi kamu, aku menyinari kamu. Sehingga dalam kesulitan pun, kalau kamu mau menyadari ternyata Tuhan hadir. Tuhan yang memberkati hidupmu. Ulangan ini saudara, makanya disebut kitab ulangan. Karena direview kembali. Supaya mereka sadar bahwa walaupun ya memang mereka masuk ke padang gurun panjang. Tapi di tengah padang gurun ternyata kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Amin. Kenapa ini penting? Yang kelima, waktu Tuhan bilang begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Saudara tahu kata berkat itu dari kata barkat, saudara. Jadi saudara, kalau kita bilang begini ya, saudara dapatkan sesuatu, lalu kita bilang, Tandiono, itu saya diberkati loh tadi, orang itu baik sekali, kasihkan sesuatu sama kita. Jadi kalau kita bilang soal berkat itu pasti soal sesuatu yang persembahan atau hal yang diberikan kepada kita. Lalu kita juga sering ngomong gini, waktu kita ikut ibadah, kita wah pujiannya begitu luar biasa menyentuh hati kita bisa cerita, wah minggu kemarin tuh ya worship leadernya bawa, wah betul-betul jadi berkat loh buat aku. Artinya apa? Kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Ya. Kita juga bisa, oh iya kemarin waduh khotbahnya itu memberkati aku loh. Artinya apa? Kita terima sesuatu saudara. Dari orang yang memberikannya. Itu berkat. Dengan kata lain saudara, tetapi saudara harus tahu gambaran berkat itu sendiri. Apa gambaran berkat? Gambaran berkat itu dari bahasa Ibrani yang namanya artinya barak saudara. Barak dari bahasa asli. Barak itu artinya apa? Saudara, orang yang mau memberkati engkau itu berlutut. Dan memberikan satu persembahan kepada orang yang diberkati. Jadi saudara bisa bayangkan enggak, bagi orang Israel waktu mereka dengar, Tuhan memberkati engkau. Mereka langsung hati, mereka langsung wah. Kenapa? Karena Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa pencipta langit dan berlutut di depan mereka dan memberikan persembahan. Kenapa? Karena kamu sangat berharga sekali. Jadi dari awal Tuhan sudah kasih tahu mereka bahwa kamu tuh sangat berharga, kamu umat pilihanku sehingga aku mau memberkatin kamu. Itu gambaran berkat itu saudara. Kata barak itu orang yang bersujud memberkati. Nah, kira-kira seperti ini saudara. Dan ini memang kenyataannya, inilah yang Tuhan mau kasih kita kalau Tuhan bilang Tuhan mau memberkati kita. Saudara, my child, I have bigger plan for you, trust me. Anak ini punya boneka kecil. Tuhan mau gantikan boneka yang lebih besar, yang terbaik. Tapi anak ini ragu, kenapa? Karena aduh ini sayang sekali, aku mau yang ini. Tapi Tuhan bilang sambil berlutut, Tuhan menyesuaikan diri. Saudara bayangkan. Itulah arti kata Tuhan memberkati engkau. Sama seperti kita sayang sama anak kita saudara. Kita mau peluk dia, kita bongkok dulu, kita gendong dia. Nah itulah arti Tuhan memberkati engkau. Saudara, waktu ayat ini Tuhan bilang Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Ini sasarannya memberkatin ini bukan rohani. Tapi ini jasmani. Artinya apa? Materi. Jadi saudara lihat orang Kristen kadang-kadang, oh ini berkat rohani. Enggak, Tuhan memang mau memberkati kita secara materi. Makanya ayat berikutnya bilang apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Nah sekarang waktu Tuhan memberkati kita, kita menjadi orang yang diberkati. Bagaimana kita
menjadi berkat buat Tuhan. Kan kayaknya nggak masuk akal waktu saudara dengar, mari kita berkat Tuhan. Dalam bahasa Indonesia jarang sekali, tapi dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata I will bless you Lord. Ada dalam Mazmur. Every day will I bless thee. Setiap hari kata Daud, aku akan memberkati engkau. Kata bless itu katanya sama, barak. Artinya apa? Berlutut. Kenapa saudara? Karena Daud sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia terima semua kebaikan Tuhan dan begitu berharganya dia di mata Tuhan. Sehingga hidupnya sekarang dia persembahkan buat Tuhan untuk berlutut, untuk memberkati Tuhan. Dengan pujian yang keluar dari hatinya, dengan pujian yang keluar dari mulutnya untuk memberkati Tuhan. Jadi bukan cuma saudara dengan tenaga, tapi dengan hatinya saudara. I will bless thee every day. Memberkati, itu barak. Lalu kemudian Tuhan bilang, Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Kata melindungi itu pakai bahasa Ibrani syamar. Yang artinya syamar itu saudara, orang Yahudi juga sudah nangkap karena mereka keturunan pengembalaan. Apa kata melindungi? Melindungian itu kata syamar itu dipakai kalau orang gembala itu lagi gembalaan kambing dombanya, waktu dia sudah selesai malam hari, saudara kan dia kan Alkitab kan bilang dia membawa aku ke padang gurun yang berumput hijau. Saudara kalau pernah ke Israel, saudara akan lihat di Israel itu enggak semua itu rumputnya hijau. Ada banyak padang gurun. Jadi gembalanya harus mencari sayang sama dombanya. Dia akan menuntun domba-dombanya cari rumput yang hijau. Lalu kadang-kadang jauh dari kotanya, saudara. Sehingga mereka bisa bermalam-malam. Nah waktu mereka ke tempat yang baru, dombanya sudah makan. Waktu malam hari mau datang, mau gelap, apa yang mereka lakukan? Dia akan kumpulkan domba-dombanya, dia taruh domba-dombanya, lalu dia akan cari semak-semak yang berduri, atau ranting-ranting, dia akan bangun di sekitarnya, saudara, melindungi duri, supaya domba-dombanya terlindungi dari binatang buas. Lalu di depan daripada pintu gerbangnya, dia akan duduk nangkring di situ. Dan kalau tempatnya misalnya itu sudah sering rutinitas, maka dia bukan dari duri, dia pakai dari batu-batu, dia kumpulkan, lalu dia akan duduk di depan sini, saudara lihat. Sehingga dia jagain. Jadi saudara lihat Tuhan bilang begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Saudara banyak kita kadang-kadang yang sudah terima berkat, tapi setan bisa curi berkat itu, saudara. Tapi kalau Tuhan yang melindungi, nggak ada satupun yang bisa mencurinya. Amin. Nggak bisa hilang, saudara. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan. Jadi komplit sekali. Jadi waktu ayat ini berkata Tuhan memberkati engkau dan melindungimu, saudara. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat, ada perlindungan Tuhan. Ini sasarannya apa? Jasmani, saudara. Tuhan memberkati kamu, tapi Tuhan juga melindungimu. Yang barisan kedua, saudara lihat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini sasarannya adalah jiwa kita. Kenapa? Karena saudara lihat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa maksudnya menyinari engkau dengan wajahnya? Saudara ingat gambar ini, waktu Musa naik ke atas gunung Sinai. Waktu dia ketemu dengan Tuhan, kekudusan Tuhan terjadi impartasi wajahnya. Saudara. Sehingga waktu dia turun dari gunung, orang kaget lihat wajahnya karena wajahnya bersinar, saudara. Orang gak tahan lihat wajahnya, ada impartasi daripada sinar kemuliaan Tuhan, saudara. Itu yang dimaksudkan, Tuhan menyinari engkau, saudara. Jadi kalau Tuhan menyinari kita, saudara, kita sering mencari Tuhan menyinari kita, maka saudara bisa bayangkan kalau saudara sudah pakai produk Dr. Secret atau mie, saudara, apa saja bening, saudara, lalu saudara dekat sama Tuhan, maka wajahmu akan bersinar lebih hebat lagi. Amin. Tapi kalau nggak punya uang pun untuk beli-beli gini, nggak apa-apa, dekat aja sama Tuhan, saudara lihat. Saudara kan awet muda. Amin. Karena janji Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Untuk lebih mengerti lagi, saudara lihat, apa yang terjadi kalau Tuhan tidak menyinari wajah kita? Kita cari lawan katanya. Kalau Tuhan menyinari, lawan katanya, Tuhan nutup wajahnya. Sehingga tidak tersinar. Nah, apa yang terjadi? Ada di dalam kitab Ulangan 3:17, saya bacakan. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?
Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Jadi lawan kata daripada Tuhan menyinari adalah Tuhan menutup wajahnya, saudara. Hide his face. Kenapa? Karena kejahatan. Saudara. Ini yang terjadi, maka saudara lihat wajah kita nggak ada kemuliaan Tuhan, maka apapun bisa terjadi, saudara. Karena setan pun akan berusaha mengeroyok, menghancurkan dan sebagainya. Tetapi waktu wajah kita disinari Tuhan, ada rasa segan, ada rasa hormat, ada rasa apa yang membuat orang, wah ini karena apa? Tuhan sinari. Jadi kita sangat memerlukan bagaimana Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, saudara. Ya. Lalu saudara lihat lagi kitab Mika. Mika bilang begini, mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi saudara lihat, berkat ini waktu kita sungguh betul-betul mengandalkan Tuhan, ini terjadi sama kita. Tapi waktu kita ini masih neko-neko menyimpang, saudara, Tuhan sendiri pun, kalau Tuhan sudah tidak menyinari kita, berarti kita sudah jalan dengan sinar kita sendiri, saudara. Makanya kita bisa babak belur. Mazmur 27 ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Inilah kerinduan Daud, saudara. Setiap pagi dia bangun untuk cari wajah Tuhan. Tuhan, jangan sembunyikan wajah-Mu. Karena waktu Engkau menyinari aku dengan wajah-Mu, maka saudara lihat impartasinya, saudara, akan menjadi luar biasa. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kata kasih karunia itu dalam bahasa Inggrisnya gracious. Tetapi dalam bahasa Ibraninya hanan. Hanan kanan. Itulah kita dapatkan kata apa? Berkenan. Jadi dengan kata lain saudara, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan dia berkenan kepadamu. Nah berkenanan ini artinya apa? Artinya apa? Bermurah hati. Menyukai atau favornya Tuhan ada pada kita. Kita ini kan orang yang suka bikin salah, saudara. Kalau orang bikin salah, biasanya dihukum. Itu harusnya. Tetapi kalau kita ini dikatakan, may God bless you and gracious to you. Kiranya Tuhan berkenan kepadaku. Artinya apa? Kita ini gak layak. Tapi karena perkenanan Tuhan, Tuhan layakkan. Tuhan ampuni, Tuhan bermurah hati. Saudara, suatu hari anak saya melakukan kesalahan. Tadi aja saudara, dia main-main, dia ambil barang, dia lempar TV saudara. Bugem langsung, kamu gini, wah dia langsung kaget saudara. Dia kaget, ini sudah lakukan kesalahan, dia tinggal tunggu, pasti kena marah, pasti kena hukum. Tapi saya sebagai bapaknya, karena ini anak saya sayang sama mereka, saya tahan marah saya senyum. Jangan lakukan lagi ya, wah dia tenang saudara, dia senyum lagi saudara. Kenapa saudara? Karena saya bermurah hati. Tapi kalau saya bapak yang jahat, waktu anak saya tumpahkan sesuatu di mobil saya, wah ini kamu nggak tahu ya, ini mahal harganya ini gini. Habislah dia. Tapi kalau kita berkenan, saudara, ini anak kita sayang sama dia. Ada kesalahan yang dia lakukan tanpa sengaja. Tapi ada kesalahan yang dia lakukan sengaja. Tapi bagaimana waktu kita berkenan? Kita mengampuni. Kita ambil dia, kita peluk dia. Itulah kata-katanya, kiranya Tuhan menyertai engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dan berkenan kepadamu dan bermurah hati kepadamu. Kalau Tuhan bermurah hati sama kita, saudara, hidup kita itu indah. Amin. Lalu kemudian saudara lihat, Tuhan bilang, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Untuk mengerti apa maksudnya menghadapkan wajahnya kepada kita, kita balik lagi ke kitab Kejadian, kisah Kain dan Habel. Waktu Kain memberikan persembahan, persembahannya enggak diterima oleh Tuhan. Dia lihat adiknya memberikan persembahan, diterima oleh Tuhan. Dia marah. Dia marah saudara, bukan cuma karena dia iri, tetapi dia marah karena dia sudah memberikan yang terbaik, tapi enggak Tuhan terima. Kalau dia kasih persembahan yang kita sering dengar, oh dia setengah-setengah, nggak bagus persembahannya, ya wajarlah kamu punya persembahan jelek, mana diterima. Tapi dia sudah itu memberikan, sama seperti kita ini sudah melayani, aku ini sudah melayani loh Pak. Aku nih wah bangun pagi, aku ikut apa gereja bilang, aku ke menara doa, tapi kok Tuhannya kayaknya nggak adil. Nah waktu kita punya satu rasa kayak gitu, apa yang terjadi sama wajah kita?
Muram. Muram. Karena kita merasa, aduh Tuhan, aku nih sudah sungguh-sungguh, tapi masalah kok banyak sekali Pak. Aku nih, wah bukannya aku nih gak cinta, aku cinta Tuhan loh, aku begini. Muka kita jadi tarik. Nah itulah namanya lawan daripada countenance, saudara. Jadi ayat ini berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Kenapa kamu punya raut wajah itu jatuh? Kenapa raut wajahmu muram? Lawan kata daripada tadi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Lawan kata wajah muram apa? Penuh dengan smile. Senyum. Coba smile sama kiri kanan. Saudara lihat. Nah, saudara lihat, smile kita ini menular nggak? Menular. Coba kalau kita lihat sebelah, orang lain nggak berani lihat kita, saudara. Tapi kalau yang namanya smile, orang senyum, semua menular. Jadi kata-kata ini Tuhan menghadapkan wajahnya, artinya apa? Tuhan senyum sama kamu. Dan itu bikin kita, wah Tuhan terima kasih. Waktu lihat Tuhan tersenyum, waduh, berarti kita legalah, saudara. Jadi saudara lihat, dan Tuhan memberikan bukan cuma senyum sama kamu, tapi damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan shalom. Arti shalom itu bukan cuma absence of war, tidak ada perang, damai saja. Nggak bisa cuma kalau kita bilang damai, tapi shalom itu lengkap sekali. Nah, saudara lihat Wikipedia. Wikipedia kan bukan rohani, Wikipedia kan umum. Dia mencatat, shalom dari kata berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan, dan kelengkapan. Saudara, itu artinya shalom. Jadi shalom itu lengkap sekali, saudara. Nah, kata shalom inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Waktu Tuhan katakan, peace I give to you. Shalom aku berikan kepada kamu, dan shalom yang aku berikan kepada kamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Kalau dunia punya kedamaian tergantung dengan keadaan, tapi aku punya damai itu datang dari dalam keluar. Sekalipun keadaan di luar kacau balau, tapi waktu kamu punya shalom dari dalam, kamu bisa tenang, saudara. Jadi saudara lihat, semua kata-kata ini Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Ini semua bayangan daripada pribadi Yesus Kristus sendiri. Waktu Tuhan menjagai engkau dan melindungimu, bukankah Yesus itu memberikan gambar bilang begini, akulah pintu kepada domba-domba. Tidak ada orang yang bisa masuk kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus jadi pintunya yang menjadi penjaga melindunginya. Lalu kemudian yang terakhir saudara lihat, kenapa ini sangat penting? Yang terakhir dibilang ini, ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi setelah semua ucapan berkat diucapkan, Tuhan bilang gini, demikianlah harus. Jadi supaya ini terjadi, namaku harus diletakkan ke atas mereka. Jadi dalam nama kita, dalam hidup kita harus ada nama Tuhan. Dan Tuhan mau meletakkan namanya kepada mereka. Nama Tuhan itu selain tadi Yod-He-Vav-He, saudara, nama Tuhan itu di Perjanjian Lama seringkali diterjemahkan sebagai El Shaddai. Artinya Shaddai itu adalah Almighty, Maha Kuasa. El itu Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, saudara. Jadi ini ada di ayat Kejadian 17, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, kata yang Maha Kuasa itu memakai kata Shaddai. Kata Shaddai itu singkatannya adalah seperti huruf W, bacanya Shin. Saudara, kata Shin. Jadi tangan kita seperti ini, saudara. Nah, coba saudara seperti ini. Saudara kalau susah sini saya ajarin rahasianya. Saudara bikin ini dulu. Kelingking sama ini, saudara miringkan kayak gini. Nah, kalau ini sudah nempel, baru gampang. Gini dulu, saudara. Miring. Kalau langsung susah. Jadi saudara miringkan dulu supaya ini jari manis sama ini lengket dulu. Nah, saudara, ini lambang begini, lambang Shin. Jadi huruf Shin ini, saudara lihat, Imamat 9, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa lalu memberkati mereka. Jadi apa yang Harun lakukan? Karena sudah diajarkan, jadi setiap kali kata Harun memberkati, dia akan mengangkat tangan seperti ini.
dan memberkati mereka, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. And Aaron lift up his hand toward the people and bless them, saudara. Jadi, saudara lihat, nama Tuhan, makanya dia pakai gini, supaya berkat itu nempel karena pakai nama Tuhan Shaddai ini masuk, saudara, turun ke atas kamu. Kalau saudara ke Israel, saudara bukan cuma imamnya seperti ini, tapi saudara kan setiap ke rumah, saudara kan lihat di rumah itu ada namanya mezuzah. Mezuzah itu ada huruf seperti huruf W, itu singkatan dari Shaddai. Shaddai itu inilah dia, waktu tangan itu dilengketkan gini seperti huruf W. Shaddai, makanya imam itu memberkati begini saudara, atau begini Shaddai. Ya. Nah, kata Shaddai ini, saudara lihat, inilah yang kita nggak pernah saudara pikirkan sebelumnya, waktu Yesus itu naik ke sorga. Lukas 24, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya. Kalau saudara baca ini, Yesus mengangkat tangannya. Apakah Yesus mau naik ke sorga, Yesus angkat tangan gini saudara? Atau Yesus mengangkat tangannya dan memberkati. Tadi sama seperti kata-kata Harun, Harun mengangkat tangannya memberkati. Yesus ini kan dipanggil Rabi. Jadi ternyata sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengangkat tangannya seperti ini saudara. Dan dia memberkati. Nah kalau bilang memberkati berarti apa? Kata-katanya Tuhan memberkati engkau, melindungimu, Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau shalom. Saudara. Jadi semua orang Yahudi itu mengerti, ini namanya berkat, selalu ada kata-kata berkat yang diucapkan, dan tangan seperti ini menaruh nama Tuhan, tempel kepada orang itu semua saudara. Jadi saudara lihat mereka tinggal bilang, amin. Barulah Yesus kasih perintah, sekarang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, saudara. Jadi Yesus ini sendiri memberkatinya. Jadi waktu mereka lihat, saudara, waktu Yesus mengangkat tangan ini, memberkati mereka, barulah mereka lihat ternyata, wah ini Yesus yang tangannya terpaku itu. Bekas lobang, saudara, di kayu salib. Jadi saudara lihat, nah Tuhan ini menempelkan, meletakkan namanya ini bukan cuma Tuhan mau kepada setiap kita. Ya, di Alkitab bilang tidak ada nama lain selain nama Yesus yang diberikannya kepada kita sehingga orang selamat. Bahkan di kota Yerusalem. Makanya hari-hari ini kenapa orang itu punya kerinduan datang ke Israel dan pusat daripada Israel itu adalah Yerusalem. Di Yerusalem ini ternyata saudara lihat itu ada nama Tuhan diletakkan di situ tanpa orang menyadarinya. Ayatnya berkata begini, 1 Raja, dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Jadi di Yerusalem itu nama Tuhan tinggal di sana. Ya. Nama Tuhan tinggal di sana, 2 Tawarik, sejak aku membawa umatku keluar tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel, tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Jadi ternyata saudara, Israel secara fisik ini Yerusalem itu bentuknya betul-betul seperti W kayak gini saudara. Ini lembahnya saudara lihat, ternyata ada 3 lembah. Dan 3 lembah itu membentuk huruf Shin. 2019 waktu guide kita tuh orang Yahudi, kita dibawa dari satu bukit, dia tunjukkan, kalau kamu lihat dari sini, itu ada lembah, itu bentuknya seperti Shin gini. Oh iya, nah sekarang saya ingat waktu siapin ini, saudara, makanya di setiap pintu-pintu rumah orang Israel ada huruf Shin. Bahkan kota itu menggambarkan bagaimana nama Tuhan letakkan di kota Yerusalem. Makanya kota Yerusalem itu menjadi kota yang istimewa, yang setiap orang kita ini rindu untuk ke sana, saudara. Karena memang nama Tuhan melekat, sehingga kota ini menjadi kota yang sangat hebat. Jadi berdoalah supaya suatu hari saudara bisa ikut ke Israel, amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kenapa doa berkat itu sangat penting? Karena pada waktu doa itu diucapkan, saudara, kita menerimanya. Lalu kemudian kita tutup dengan amin. Nama Tuhan yang memberikan materai. Nama Tuhan yang menstempelin tanda tangan Tuhan. Tek, aku El Shaddai. Amin. Beri kita kemuliaan kepada. Mari kita bangkit berdiri.